Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di part pertama ini kita akan membahas tentang praktikum akuntansi perusahaan dagang. Praktikum akuntansi perusahaan dagang ini dipelajari khususnya di SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan, khususnya kelas 11, dan di kelas 12-nya manufaktur, di kelas 10-nya akuntansi perusahaan jasa. Nah, di kelas 11 AKL dipelajari tentang akuntansi perusahaan dagang. Seperti kita ketahui, ada sedikit perbedaan antara akuntansi perusahaan dagang dan jasa. Kalau jasa biasanya dari jurnalnya pun sudah berbeda, kemudian dari transaksinya pun sudah berbeda, dari bentuknya pun sudah berbeda. Kalau jasa sudah dibahas di kelas 10, kita khusus membahas tentang akuntansi perusahaan dagang saja. Di akuntansi perusahaan dagang ada yang dinamakan dengan jurnal khusus. Artinya kalau di perusahaan jasa masuk semuanya di satu jurnal umum. Mau pembelian, penjualan, pembayaran hutang dan lain sebagainya masuk semuanya ke jurnal umum. Tapi kalau misalnya di jurnal akuntansi perusahaan dagang itu berbeda. Setiap transaksi ada jenis-jenisnya. Setidaknya ada 6 jenis jurnal yang harus kita pahami dan kita pelajari di akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama ada purchase journal. Purchase journal atau artinya itu jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini berfungsi untuk mencatat setiap transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Di sini saya tandai ya, kredit. Kemudian yang kedua ada sales journal. Kalau misalnya perusahaan kita melakukan penjualan ke pelanggan kita, tetapi kita memberikan tenggang waktu untuk membayar atau artinya secara kredit, maka transaksi tersebut kita simpan ke jurnal penjualan atau sales journal. Yang ketiga ada cash payment journal. Cash payment journal ini artinya adalah jurnal pengeluaran kas. Kalau misalnya perusahaan kita melakukan pembayaran secara tunai, maka transaksi tersebut kita masukkan ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Maka bisa diartikan kalau cash payment journal ini berfungsi untuk mencatat setiap transaksi pembelian yang dilakukan secara tunai. Kemudian yang keempat ada cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan yang dilakukan secara tunai. Kalau misalnya kita melakukan penjualan ke pelanggan yang dilakukannya secara tunai, maka transaksi tersebut dimasukkan ke cash receipt journal. Yang keempat ada petty cash. Petty cash itu artinya adalah kas kecil. Ya, petty cash ini digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan suatu perusahaan dalam skala kecil. Misalnya skala kecil seperti ini. Biasanya dikategorikan dari 5 atau 6 juta ke bawah. Digunakan untuk apa? Uang sekecil itu untuk rumah tangga perusahaan, misalnya membayar listrik, telepon setiap bulan atau akhir setiap bulannya. Kemudian membeli perlengkapan kantor, atau kalau misalnya ada rapat, ada konsumsi buat rapat. Nah, itu jika di perusahaan kita ada transaksi seperti itu, maka dimasukkan ke petty cash atau jurnal kas kecil. Nah, yang keenam ada yang namanya general journal atau namanya jurnal umum. Sekilas hampir mirip sama yang di perusahaan jasa, hanya ini berbeda. Nah, fungsi dari general journal atau jurnal umum adalah ketika dari transaksi perusahaan kita dalam 1 bulan, dalam 1 bulan kita kumpulkan transaksi kita, semuanya sudah di entry ke purchase, ke sales journal, cash payment, cash receipt, petty cash. Nah, ternyata ada beberapa transaksi yang tersisa. Nah, maka transaksi yang tidak termasuk ke 5 jurnal yang tadi di atas ini, yang ini purchase, sales dan sampai petty cash. Nah, jika ada transaksi yang tidak termasuk ke 1 sampai 5 poin tadi, maka masuknya ke sini, ke general journal atau jurnal umum.
Contohnya seperti apa yang masuk ke general jurnal atau jurnal umum? Misalnya pada saat transaksi perusahaan kita selama 1 bulan terjadi retur penjualan, terjadi retur pembelian, atau ada pembayaran pajak, atau ada selisih pajak. Nah, maka transaksi tersebut dimasukkan ke kolom atau ke jurnal umum atau general jurnal. Bisa dipahami sampai di sini? Ini sudah saya ringkas seringkas-ringkasnya, jadi pasti insya Allah bisa dipahami. Nah, kemudian supaya lebih paham lagi mengenai akuntansi perusahaan dagang, saya sudah menyediakan beberapa soal. Dan soal ini sedikit berbeda juga dari akuntansi perusahaan jasa. Kalau di jasa itu biasanya berbentuk paragraf atau bersifat numerik. Misalnya tanggal 1 Pak Jono meminjam uang sebagai modal untuk mendirikan perusahaan laundry. Tanggal 2 Pak Jono membelikan peralatan mesin laundry misalnya. Nah, kalau di perusahaan dagang tidak disediakan soal seperti itu. Di perusahaan dagang lebih ke seperti ini. Disediakan bukti transaksi yang terjadi selama 1 bulan. Seperti ini. Oke, supaya mengerti dan paham, kita ke atas dulu. Ke atas di sini. Profil perusahaan ini sangat penting supaya kita bisa memposisikan dan menganalogikan siapa nih pemilik perusahaan, siapa yang jadi pemasok, siapa yang jadi pelanggan. Nah, di sini nama perusahaan kita adalah PD Queen Risa Handphone yang memperjualbelikan handphone secara kredit ataupun secara tunai. Ya, ingat posisi kita adalah pemilik perusahaan PD Queen Risa Handphone. Nah, di sini sudah disediakan beberapa tata caranya. Ini mungkin sudah biasa karena memang sudah dipelajari teorinya di awal, dan ini hanya praktikumnya saja. Nah, masuk ke tahap selanjutnya. Di sini ada daftar akun PD Queen Risa punya kita. Akun-akunnya apa aja? Di sini ada current asset, ada fixed asset, ada current liability dan lain sebagainya. Sampai ke other expense, sampai ada revenues dan lain sebagainya. Di sini ada trial balance. Trial balance ini yang bulan November tanggal 30 November 2021. Seperti kita ketahui, kalau membuat laporan keuangan akuntansi itu ada periodenya, ada waktunya. Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, bisa 1 tahun sekali. Nah, yang akan kita pelajari dan yang akan kita tuntaskan di sini adalah 1 bulan sekali. Di sini disediakan trial balance-nya tanggal 30 November 2021. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa melihat apakah yang bulan Desember yang akan kita buat laporan keuangannya apakah rugi ataukah sama ataukah untungnya lebih besar. Seperti itu. Kemudian di sini ada daftar pelanggan, pemasok dan persediaan barang. Ada daftar pelanggan. Kalau misalnya pelanggan itu berarti toko-toko yang selalu membeli barang-barang handphone ke kita. Otomatis kalau misalnya dari pelanggan bisa secara tunai, bisa secara kredit. Kalau misalnya pelanggan kita membeli secara tunai, otomatis kita mendapat penerimaan kas. Tapi kalau misalnya pelanggan kita membelinya secara kredit, otomatis akan timbul piutang dagang. Jadi mereka punya hutang ke kita. Siapakah pelanggan kita di sini? Ada toko Lira, Andira, dan toko Gaibsel. Yang kedua, ada daftar pemasok. Kalau pemasok itu sama dengan distributor atau toko yang selalu memasok handphone ke toko kita. Otomatis kalau misalnya pemasok, artinya berarti kita membeli ke distributor tersebut. Perusahaan PD Queen Risa kita membeli dari toko-toko tersebut. Nah, siapa saja yang selalu memasok handphone ke toko kita? Ada Maritim Jaya, ada Indah Subur Jaya, ada PT Jaya Abadi. Dari pemasok ini berarti bisa kita pahami bahwa kita membeli, PD Queen Risa membeli dari PT Maritim Jaya, bisa dari Indah Subur Jaya, bisa dari PT Jaya Abadi. Pembeliannya bisa secara kredit,
bisa secara tunai. Kalau misalnya pembelian kita ke pemasok secara tunai, berarti kita telah mengeluarkan uang. Berarti timbulnya adalah jurnal pengeluaran kas. Tetapi kalau misalnya kita membeli produk handphone dari pemasok itu secara kredit, maka akan timbul hutang dagang. Bisa dipahami? Selanjutnya ada daftar persediaan barang kita. Ini persediaan barang kita selama 30 November. Ada Miami A54, sisanya ada 42 unit. Ada Viva A57, sisanya tinggal 23 unit. Ini sisa yang bulan November ya, yang tanggal 30 November. Total kalau diuangkan adalah Rp155.600.000. Oke, PD Quirisa kita punya aktiva tetap tidak? Punya harta tidak? Punya. Apa aja? Di sini ada land atau tanah, kemudian ada bangunan, dan ada peralatan yang total jumlahnya ada sekitar 2 miliar. Sekian. Oke. Berarti dari informasi di atas, kita sudah bisa mengetahui dan membandingkan apa saja yang tersisa di bulan November. Karena akuntansi perusahaan dagang itu ada yang bersifat pipo-lipo, maka yang akan kita pakai ini adalah pipo-lipo. Jadi kita harus mengetahui apa nih yang tersisa di bulan November